Indonesia ini lagi diambang salah satu perubahan hukum pidana paling besar dalam sejarahnya. Kitab hukum yang baru sudah siap, tapi pertanyaannya gimana caranya aturan baru ini bisa diterapkan secara seragam di seluruh negeri yang luas banget ini? Nah, jawabannya ada di sebuah buku panduan resmi dari Mahkamah Agung. Dan ini bukan sekedar perubahan kecil-kecilan ya. Yang kita bicarakan ini adalah perombakan fundamental soal gimana cara keadilan ditegakkan di Indonesia. Bisa dibilang, seluruh aturan main dalam hukum pidana bakal berubah total. Coba dibayangkan tantangannya. Indonesia kan negara kepulauan yang super luas. Gimana caranya kita bisa mastiin kalau hakim di Aceh dan hakim di Papua itu punya pemahaman yang sama, menafsirkan pasal-pasal baru dengan cara yang persis sama? Wah, tanpa panduan bisa kacau dan malah jadi nggak adil kan? Nah, ini dia nih inti masalahnya. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru plus Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, ini tuh proyek nasional yang skalanya monumental. Kalau mau dianalogikan, ini tuh persis kayak software update besar-besaran buat satu negara. Setiap hakim, jaksa, polisi, semua penegak hukum harus menginstal pemahaman baru ini di kepala mereka. Dan ya, sama kayak update software, prosesnya harus mulus biar sistemnya nggak ngehang atau malah crash. Soalnya, kalau nggak ada panduan yang seragam, risiko terbesarnya itu multitafsir. Satu pasal yang sama bisa diartikan beda-beda di pengadilan yang berbeda. Ini bahaya banget, bisa bikin bingung, nggak konsisten, dan yang paling parah, ya ketidakadilan. Dua orang dengan kasus yang mirip bisa dapat putusan yang beda jauh. Dan inilah solusinya. Mahkamah Agung turun tangan dengan mengeluarkan dokumen kunci, surat edaran, atau yang biasa disebut SMA. Anggap aja ini buku panduan resminya, pedoman utama yang dibuat untuk menyatukan pemahaman dan memastikan semua roda sistem peradilan kita berputar ke arah yang sama. Oke, sekarang kita bedah yuk gimana buku panduan ini bekerja di lapangan. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah, terus gimana nasib kasus-kasus yang udah terlanjur jalan pas hukum baru ini mulai berlaku? Prinsipnya, sesuai pasal 3 KUHP yang baru, itu jelas banget dan sangat adil buat terdakwa. Hakim itu wajib membandingkan hukum lama dan hukum baru. Terus, mereka harus menerapkan manapun yang sanksinya lebih ringan. Jadi, intinya, terdakwa selalu dapat perlakuan yang paling menguntungkan, simple dan adil. Oke, pertanyaan selanjutnya yang logis banget. Hukum baru kan nggak cuma ngubah hukuman, tapi bisa jadi ada perbuatan yang tadinya pidana, sekarang jadi bukan pidana sama sekali. Terus, gimana kalau ada orang yang lagi diadili buat sesuatu yang sekarang ternyata udah legal? Prosesnya jelas dan langsung berpihak pada kebebasan individu. Kalau perbuatan yang dituduhkan itu ternyata bukan lagi tindak pidana menurut KUHP baru, hakim wajib langsung menghentikan proses hukumnya. Titik. Terdakwa dinyatakan nggak bersalah. Dan kalau dia lagi ditahan, ya harus segera dibebaskan. Keadilan harus ditegakkan saat itu juga. Nah, sekarang kita geser ke salah satu inovasi yang paling menarik di KUHP baru. Cara kita memandang hukuman. Sistem kita nggak lagi kaku, cuma kenal denda dan penjara. Ada banyak pilihan baru. Salah satu terobosan utamanya adalah pidana kerja sosial. Jadi, daripada ngirim orang ke penjara untuk pelanggaran-pelanggaran ringan, sekarang hakim bisa memerintahkan mereka buat melakukan pekerjaan yang berguna bagi masyarakat. Tujuannya bukan lagi cuma menghukum, tapi rehabilitasi dan memberi kontribusi positif. Eits, tapi ada aturannya ya. Menurut pasal 85 KUHP, opsi kerja sosial ini cuma berlaku untuk kasus-kasus yang ancaman hukumannya maksimal 6 bulan penjara. Jadi, ini memang ditujukan untuk kejahatan yang nggak terlalu serius, di mana penjara mungkin malah lebih banyak ruginya daripada untungnya. Dan bukan cuma kerja sosial aja loh, hakim sekarang punya alat-alat baru. Ada pidana pengawasan, semacam masa percobaan. Ada putusan pemaafan, di mana hakim bisa memaafkan pelaku tanpa hukuman sama sekali. Dan bahkan ada jenis hukuman yang dirancang khusus untuk korporasi. Ini nunjukin kalau sistem kita bergerak ke arah yang lebih fleksibel dan modern. Perubahannya itu nggak cuma soal jenis hukuman, tapi juga soal prosesnya, jalannya menuju keadilan itu sendiri. KUHP yang baru memperkenalkan beberapa mekanisme yang sangat inovatif. Salah satu yang paling transformatif namanya mekanisme keadilan restoratif atau MKR. Ini pendekatan yang keren banget. Fokusnya bukan lagi soal siapa menang siapa kalah, tapi soal pemulihan. Pelaku dan korban didorong untuk ketemu dan cari kesepakatan damai. Kalau berhasil, proses peradilan formal bisa dihentikan. Dan yang bikin ini brilian, prosesnya dirancang supaya super cepat dan efisien.
Begitu kesepakatan damai tercapai, permohonan harus masuk ke pengadilan paling lambat dalam 3 hari. Terus, ketua pengadilan punya waktu 3 hari lagi untuk ketok palu. Totalnya, kurang dari seminggu untuk mengesahkan perdamaian secara hukum. Cepat banget. Oke, kita udah lihat detail-detailnya satu persatu. Sekarang, coba kita mundur sedikit, lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, apa sih tujuan akhir dari semua pedoman dan perubahan ini buat Indonesia? Rasanya nggak ada yang bisa ngejelasin lebih baik dari Mahkamah Agung sendiri. Tujuan utamanya, seperti yang tertulis di SEMA, adalah menjaga kesatuan dan konsistensi penerapan. Udah, itu kuncinya. Ini semua tentang memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan sama, dari Sabang sampai Merauke. Jadi, inilah inti dari semuanya. Tujuannya itu membangun sistem peradilan yang modern, konsisten, dan bisa diprediksi. Menghilangkan area abu-abu dalam penafsiran hukum, dan memastikan kalau setiap warga negara, dimanapun mereka berada, diadili dengan aturan main yang sama persis. Pada akhirnya, pedoman ini adalah alat yang sangat kuat, sebuah buku panduan yang lengkap. Tapi, berhasil atau tidaknya akan sangat bergantung pada para penegak hukum di lapangan. Jadi, pertanyaan besarnya tetap sama. Apakah buku panduan ini benar-benar akan membawa kita ke era baru keadilan yang lebih baik di Indonesia? Dan apa peran kita sebagai masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaannya?